Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Septamalia dengan NIM C1C018 Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem keuangan syariah, di mana materi yang akan saya sampaikan yang di sini ada 6 materi. Yang pertama mengenai konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua mengenai akad kontrak atau transaksi, yang ketiga mengenai transaksi yang dilarang, yang keempat mengenai riba dan jenis riba, yang kelima mengenai prinsip sistem keuangan syariah, dan yang keenam mengenai jenis instrumen keuangan syariah. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai memelihara harta kekayaan, di mana di sini terbagi menjadi yang satu, anjuran bekerja dan berniaga. Islam itu menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Yang kedua mengenai konsep kepemilikan, di mana harta yang baik itu harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penggunaan dan pendistribusian harta. Adapun ketentuan dari penggunaan harta ini, yang pertama, tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Kemudian adapun perolehan harta. Perolehan harta di sini adalah aktivitas yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Akad atau memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai akad kontrak atau transaksi. Dalam bahasa, akad itu artinya ikatan atau mengikat, sedangkan secara terminologi akad itu adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian jenis akad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tabaruk. Tabaruk itu adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Contohnya itu ada wakaf, hibah, dan sedekah. Kemudian akad yang kedua itu adalah akad tijarah atau muawadah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba. Contohnya itu kayak akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian rukun akad itu ada 3. Yang pertama ada pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua itu ada objek akad, itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga yaitu ijab kabul, itu merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Kemudian transaksi yang dilarang di sini maksudnya saya, yang pertama itu ada semua transaksi aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua riba, yang ketiga penipuan, yang keempat perjudian, yang kelima qarar, yang keenam ihtikar, yang ketujuh monopoli, yang kedelapan bain najsi, yang kesembilan suap, 10 ta'aluk, yang ke-11 bai al-inah, dan yang ke-12 talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Secara bahasa, riba itu adalah tambahan, berkembang, meningkat, atau membesar. Imam Saraksi itu mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atau penambahan tersebut. Nah, jenis riba di sini ada 2, yaitu riba nasiah
itu adalah riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasiah ini dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak itu harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kemudian ada riba fad. Itu adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Kemudian prinsip sistem keuangan syariah itu ada 6. Yang pertama, pelanggaran riba. Yang kedua, pemberian risiko. Yang ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Kemudian di sini ada instrumen keuangan syariah, yaitu akad investasi, akad investasi dan akad lainnya. Akad investasi di sini dibagi menjadi mudharabah, musyarakah, sukuk, saham syariah. Kemudian akad lainnya dibagi menjadi sarf, wadiyah, kardul hasan, wakalah, kafalan, hiwalah, dan ran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.